Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini saya akan bersama-sama Anda untuk menyusun tujuan pembelajaran yang baik. Ada beberapa kegagalan pembelajaran akibat tujuan yang disusun tidak bagus dan tujuan itu tidak digunakan sebagai terapan pembelajaran. Bahkan tujuan itu hanya untuk pajangan di RPP. Tujuan itu hanya disebut di RPP ketika pelaksanaan tidak pernah dilakukan. Bagaimana tujuan pembelajaran yang baik? Ikuti berikut ini. Tujuan pembelajaran yang baik, dia harus memenuhi 4 unsur. Unsur murid disebut audience, unsur perilaku atau pengalaman belajar disebut behaviors, unsur kondisi disebut condition, dan unsur ukuran yang akan diminta di pembelajaran itu disebut degree. Jadi rumusnya adalah A, B, C, D, dan ketika penulisannya berbentuk C, A, B, D. Seperti apa C, A, B, D? Berikut ini. Contoh rumusan tujuan yang sesuai dengan C, A, B, D adalah setelah diberi contoh teks eksposisi, siswa dapat merumuskan komponen teks eksposisi dengan 4 kriteria. Kata setelah diberikan contoh teks eksposisi itu disebut condition. Kemudian siswa disebut audience, merumuskan komponen teks eksposisi disebut behaviors, dengan 4 kategori itu disebut degree. Begitu contoh rumusannya. Tujuan tidak sekadar dituliskan begitu saja karena tujuan yang bagus bergantung kata kerja yang dipakai. Kata kerja yang harus dihindari itu kata mengetahui dan memahami. Mengapa harus dihindari? Karena 2 kata itu tidak bisa diterapkan dan tidak bisa diukur. Karena syarat tujuan pembelajaran itu yang pertama dapat diukur keberhasilannya. Yang kedua berbentuk kata kerja yang bersifat operasional. Nah, yang ketiga dia betul-betul merumuskan perilaku yang harus dilakukan oleh anak. Nah, yang keempat tujuan pembelajaran itu betul-betul dapat dilakukan oleh murid dan oleh guru yang spesifik. Jadi tujuan yang keempat syaratnya tujuan harus spesifik. Bagaimana berikutnya? Seperti ini. Yang dimaksud dapat diukur, tujuan itu dapat ditanyakan kembali keberhasilannya. Contoh, susunlah komponen teks berikut ini. Lalu anak bisa menyusun. Itu namanya dapat diukur dari bentuk-bentuk susunan yang disebutkan oleh murid atau peserta didik. Kemudian yang dimaksud operasional, kata-kata itu bisa dioperasionalkan dalam bentuk tindakan-tindakan nyata di dalam kelas. Dan ketika di akhir pelajaran bisa dilihat kata operasional itu. Nah, yang ketiga contohnya bahwa tujuan harus spesifik, berarti tidak boleh tujuan itu menggunakan 2 kata kerja. Contohnya siswa menelaah dan merumuskan. Nah, kalau ada kata dan itu tidak boleh, berarti kan 2 tujuan. Maka dipisah menjadi siswa menelaah dan seterusnya, dan siswa menyusun dan seterusnya. Kemudian tujuan harus betul-betul sesuai dengan kurikulum dan bisa dijalankan. Demikian. Tujuan pembelajaran yang berbasis high order thinking skill adalah tujuan yang menggunakan kata kerja komponen taksonomi Bloom yang C4, C5, dan C6. Betul-betul berkaitan dengan bagaimana menerapkan, bagaimana mengevaluasi, dan bagaimana mengkreasikan. Ketika tujuannya sampai pada mengkreasikan, itu tujuan yang bagus karena anak dibawa ke berpikir tingkat tinggi. Maka tujuan pembelajaran harus memperhatikan
permintaan Kemendikbud sekarang yang harus 6C. 6C itu yang pertama compassion atau karakter-karakter yang dihimpun dalam kata kasih sayang. Yang kedua itu adalah computing logical yang kaitannya dengan literasi. Kemudian critical thinking, berpikir kritis berarti berpikir tingkat tinggi sesuai dengan HOTS. Kemudian collaboration, mereka akan berelaborasi dan kolaborasi sesama murid. Kemudian dia harus kreatif dan inovatif, artinya apa yang dijalankan itu betul-betul menghasilkan sesuatu bentuk kreasi dan inovasi yang dilakukan murid. Kemudian yang terakhir dia harus betul-betul communication, dapat dikomunikasikan, dapat disebarluaskan. Begitu. Nah, tujuan pembelajaran ini bisa dipecah menjadi 3. Tujuan pembelajaran bersifat afektif, tujuan pembelajaran kognitif, dan tujuan pembelajaran psikomotor. Tetapi kalau digabung jadi satu juga diperbolehkan asal guru tahu bahwa di tujuan itu terkandung tujuan efektif, tujuan kognitif, dan tujuan psikomotor. Karena kalau dipecah-pecah lagi itu tampaknya membingungkan guru ketika menyusun tujuan. Nah, tujuan pembelajaran itu menjadi patokan dalam sebuah pelaksanaan pembelajaran. Jadi kalau kita nyiapkan media, perhatikan tujuannya, nyiapkan metode, perhatikan tujuannya, kemudian menguraikan perilaku-perilaku yang lain, tujuan harus menjadi perhatian. Begitu juga di penilaian, tujuan juga harus menjadi perhatian. Sehingga kita kadang-kadang menyimpang. Tujuannya A, ulasannya di pembelajaran itu bisa C, D, E. Tidak, ulasan di pembelajarannya ya harus A1, A2, A3, ada kata A di situ. Paham? Jadi tujuan pembelajaran adalah hasil akhir yang diinginkan oleh guru dan murid, dan hasil akhir itu bisa terlihat dan terukur. Jadi tujuan pembelajaran, target akhir yang akan dicapai selama proses yang akan dijalankan. Maka tujuan teramat penting untuk pendidikan. Sampai di sini, paham ya? Salam Kak Yan Bintang.